Oke, jadi begini. Kalau seandainya kebenaran menurut perspektifmu karena banyak orang menyembuhkan, maka semua dukun yang menyembuhkan menggunakan kekuasaan setan, kekuatan iblis itu benar menurut kamu? Kan cuman suara aja, bukan Yesus yang turun langsung, itu kan tidak, cuman cahaya aja. Cuman cahaya. Apa pernyataan Yesus di dalam Lukas 10 nomor 18? Aku, Yesus berkata, aku melihat iblis jatuh dari langit ke bumi berupa cahaya. Anda bisa ndak makan kotoran? Tidak galak juga aku bang, nak makan kotoran apa? Bentar, ini anu aja. Anda bisa ndak makan kotoran? Baca. Bisa. Jawabannya bisa. Tapi apakah pantas Anda makan kotoran? Tidak. Jawabannya tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Di video ini bercerita tentang seorang pria Kristen bernama Akunjai. Ia mengatakan ingin belajar tentang agama Islam dan juga ia penasaran mengapa banyaknya yang menghujat agama Islam di komal-komal seperti ini. Jai juga mengatakan dulu ibunya pernah sakit, kemudian didoakan pendetanya, lalu sembuh. Berarti ada mukjizatnya doa pendeta itu. Dan karena itu saya yakin dan tambah percaya pada Kristen. Di sini ia akan belajar banyak tentang Islam dan Kristen bersama apologet Islam hebat seperti Bang Zuma, Ustadz Sugi, Unirfa, Bang Handi, Bang Zibril, dan Natali Iriani. Singkat cerita, mari kita simak saja videonya. Bang Jai ini Kristen apa Bang Jai? Protestan? Katolik. Oh, Katolik. Ya. Ini tiba-tiba ikut-ikut nyimak diskusi ini gimana ini? Apa ada keraguan-keraguan apa gimana yang dipikiran? Tidak cah itu sih, tidak ragu juga sih, cuman Oh, nggak ragu. cuman banyak nian yang kayak ngehujat Islam gitu, jadi kayak mana gitu. Oh, jadi penasaran tentang Islam ya? Ya. Oh, penasaran tentang Islam. Bang Handi, mungkin Bang Handi silakan masuk Bang Handi. Cuman kan kita kan lah ada uji pendeta cah ini, ya cah itulah yang kita ikuti gitu. Bang jadi Malaysia ya? Tidak bang, aku wong Palembang. Oh, Palembang. Wong kita kalau ya. Ya, pempek bang. Ini titip dulu Bang Jai, saya suruh Anda minta tolong Anda tunggu saya ya sebentar saja, 3 menit. Saya akan kembali lagi, saya akan buka cam menggunakan data-data. Kamu nih wong Palembang nggak? Iya Uni. Oh iya, follow akun Uni dulu ya, sahabat Uni Rifa. Biar Uni nak kasih tahu kau ada apa dengan dunia perdebatan ya. Tapi sekejap Uni pergi dulu ya. Oke Uni. 3 menit baik. Sama kita, aku wong Palembang, aku di Laju. Di Talang Kelapo. Oh. Kenapa mau mengenal Islam? Ya. Iya bang. Ya, agama Islam itu ya agama yang benar. Hanya agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di luar agama kenapa? Ya. Kan menuju wong Islam tuh kita kan kafir cah itu bang. Oh, kata kafir. Kata kafir itu maknanya sangat indah. Kafir itu artinya menutupi ajaran Islam, menutupi ajaran Nabi Muhammad SAW, menutupi ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Itu menutup.
menutup diri terhadap Islam itu. Kalau di Bible itu kafir itu kau mengatakan saudaramu kafir. Artinya di Bible itu bodoh, kafir itu orang bodoh. Tampilin aja Mbak Natali. Jadi LAI mengambil kata kafir disalahartikan sehingga orang Kristen mengatakan kalau kita mengatakan kafir bilangin bodoh. Nah, yang membodoh-bodohi kamu terjemahan LAI. Begitu Banjai. Bang Handi, bentar Bang Handi, aku Ya, ada telepon lanjut. bentar. Izin ada telepon bentar. Aku di dulu. Jadi ada salah arti Cak itu ya. Salah arti. Itu kafir itu adanya di Al-Quran, nggak ada di tempat lain. Tapi Bible-mu mengambil, disalahgunakan. Artinya gitu. Laju ngapo men Al-Quran ini Bang, aku kan sering kali kan dengar sama nyingok Bang Juma tuh bilang men Bible itu kan bukan kitab asli Cak itu kan lah diubah-ubah Cak itu cuma kan Cak mana ngebuktiin Al-Quran nih Pacak dibilang asli juga kan lah 1400 tahun itu. Oh gitu. Karena Al-Quran itu Cak mana dalam salah? dalam proses pewahyuan itu bukan naskah yang turun tapi hafalan dari Nabi Muhammad SAW. Al-Quran dalam diri beliau, terus kemudian para sahabat menghafal, menghafal ya sampai kita sekarang ini hafal, jadi nggak ada yang hilang, bukan tulisan. Ditulis itu hanya supaya memudahkan orang belajar Al-Quran. Al-Quran itulah yang dihafal itu. Gitu. Jadi sumber Al-Quran itu dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Tidak Gitu. kayak itu Bang. Berarti kan sama Bible itu kan juga ditulis juga Bang. Al-Quran kan juga ditulis. Itu Cak mana? Bang Andi, masuk Bang Andi. Oke. Iya, silakan. Oke, Jai, karena ini kamu konteksnya belajar, saya coba pelan-pelan ya, karena ini tidak segampang itu untuk memahaminya ya, bentar ya. Saya buka data dulu ya, kasih 1 menit. Iya. Kalau Bible itu sampai menunggu ya. Kalau Bible itu tidak ada yang menghafal, tidak ada yang menulis di zaman Yesus. Di zaman Yesua Masih mengajar nggak ada. Nanti setelah Yesua Masih nggak ada di buka bumi baru dicari berkas-berkasnya, baru diteliti ulang gitu. Jadi tidak ada lagi aslinya. Itu loh. Mana sih Jai? Itu Jai. Ada Bang. Iya Bang, aku nyimak Bang. Jadi itu. Jadi jaraknya antara Yesua Masih nggak ada di bumi itu jauh banget jaraknya. Baru dikanon ulang. Cuma Makanya kayak dia. gitu, cuma kayak Kenapa? gitu Bang Andi. Ujinya kami itu kan menyembah banyak kali kan yang bilang tuh kan di TikTok tuh ujinya kami itu kan nyembah setan lah, nyembah apalah itu Cak itu kan. Cuman kan Cak mana dulu kan pernah ada ibu kan. Aku sebenarnya bukan wong Palembang, cuman lah lahir di Palembang lama Cak itu. Aku wong Chinese Bang Andi. Cuman aslinya wong Chinese. Cuman pernah lah ibuku tuh sakit Cak itu. Cuman didoaku tuh sama pendeta. Nah itu sembuh juga dia. Itu Cak mana tuh Bang Andi? Berarti kan ada apa ya namanya? Kalau begitu pendeta itu suruh aja ke rumah sakit Kristen, banyak orang yang sakit di sana. Kenapa nggak didoain semua aja? Tutup rumah sakit Kristen. Tidak sih, sakitnya bukan sakit yang beda lah Cak itu. Ada lah Cak itu. Namun itu ajaran setan, berarti yang nyembuh ke setan Cak itu maksudnya. Cak mana? Yang saya nggak pernah mengatakan ajaran Anda ajaran setan. Cuma mereka Yesus itu mengatakan, jangan jual namaku mengusir setan, nanti ku usir kau. Jadi orang yang sering menjual namanya Yesus untuk mengusir setan, itu Yesus berkata, nyala kau dari hadapanku. Jadi nggak boleh mengusir setan atas nama Yesus. Gitu ya, lanjut nih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Jai, kau orang Palembang asli? Lah lama sih ini, lah dari kecil aku di sini. Jadi ya orang Palembang cuman Oh, berarti bukan- memang daerah tinggal sana. Oke lah, ada apa-apa, udah masalah. Kau Katolik berarti? iya Un.
Kau udah Katolik itu dasar keajarannya cak mano? Kalau mendalam sih tidak Yuni, soalnya kan itu kan ke gereja Oke, juga. oke. Mungkin sebelum Uni isi kau air bersih dalam botol nih macam ini, aku nak kasih kau ilustrasi nih. Botol nih, kalau di dalamnya menurut kami ya, dalamnya ada kotoran dan lumpur, itu tidak akan bisa diisi dengan air putih. Jadi, kalau lumpurnya tidak dikeluarkan dulu. Aku nak bahas dulu pemahaman kau tentang Katolik. Kita pakai bahasa Indonesia biar orang yang nonton, yang dengar paham dengan baik dan benar, oke? Biar ini bisa fokus denganmu ya. Oke. Sekarang kalau kita bicara tentang ajaran Katolik, Uni mau tanya, sejauh pemahamanmu tentang Katolik, apa yang kamu ketahui? Sejauh pemahamanmu, apa yang kamu ketahui dulu? Kalau enggak, Uni yang kasih tahu. Menurut kami berdoa kan atas nama Yesus, Putra dan Roh Kudus, itu setiap kami berdoa gitu kan. Sudah sih emang. Oke. Memang aku tuh naik ke sini, aku ganti pakai bahasa Cak Manu nih lah, biasa pakai bahasa Palembang. Dapo. Kalau tidak bisa, dapo. Bahasa Palembang baik, dapo. Uni insya Allah mengerti. Ya, Cak ini. Aku kan lah biasa kita jemaat gereja itu kan ya pasti bayar perpuluhan lah itu. Laju kan ya itu tadi ada kasus ibuku sakit, lalu juga ada pendeta yang ngobatin sembuh. Nah dari situlah ada yang tadinya udah giat ke gereja jadi ke gereja kayak itu, bahkan ikut organisasi gereja juga kayak itu. Nah cuma Karena kesembuhan itu. ya jadi makin percaya kayak itu kan. Jadi makin percaya. Oke, jadi begini, kalau seandainya kebenaran menurut perspektifmu karena banyak orang menyembuhkan, maka semua dukun yang menyembuhkan menggunakan kekuasaan setan, kekuatan iblis itu benar menurut kamu? Itu bahaya. Ini yang tidak pernah dipakai oleh umat Islam. Umat Islam itu cara membedakan mana kebenaran, mana yang tidak benar itu dengan ilmu pengetahuan. Ya, ini beda kita. Kalau hanya dengan menggunakan klinik, mohon maaf saya bilang klinik ya. Oh ada pendeta, kamu tahu tidak berapa banyak pendeta yang terbongkar kebohongannya kemudian oleh pendeta sendiri? Pendeta satu dibongkar kebohongannya oleh pendeta satu tentang penyembuhan dan metode-metode penyembuhan itu. Bahkan kalau kita bicara dukun-dukun, sebelum ada ajaran Islam dan ajaran Kristen di Indonesia, mereka aliran animisme, mereka aliran-aliran dulu juga menyembuhkan dengan cara macam-macam tanpa ada urusan dengan Tuhan. Oke? Maka kebenaran seperti itu tertolak secara universal. Uni harap kau di sini pakai kognitif ya, tidak pakai imani saja, tidak pakai doktrin, tidak pakai klinik, karena klinik tak bisa dibuktikan. Seandainya memang ajaran Kristen itu adalah orang-orang yang diurapi roh Tuhan mampu menyembuhkan, tidak mungkin ada rumah sakit. Berapa orang yang disembuhkan waktu COVID dulu? Pendeta Andi Simon, berapa ribu orang yang sudah disembuhkan waktu COVID? Kenapa COVID masih ada waktu dulu? Kalau memang mereka bisa menyembuhkan, ini yang disebut dengan apa? Ini yang disebut dengan umat Islam anti dengan kebodohan. Itu dulu pahami. Paham enggak maksud Uni? Paham Uni. Cak ini sih Uni. Begini ya Uni. Jadi aku jengok orang Bali itu kan ada yang nyembuhin dengan cara orang Islam, ada yang ngedoain dengan cara mereka. Atau juga di sini banyak kali memang mayoritas kan Muslim. Dan apa yang membeda gini oke, mungkin ke dasar dulu deh. Tahu enggak, kita ini semua ada punya punya pengetahuan waktu kita lahir. Paham enggak? Kau aku enggak tahu apa-apa waktu kita lahir. Oke. Paham? Kita tahu kalau ini warnanya merah, ini warnanya hitam, ini rasanya panas karena kita diberitahu. Betul enggak? Oke. Ketika kau masih kecil, kau percayalah itu. Kalau nanti seandainya udah masuk maghrib nanti ada hantu lah. Padahal kau tidak pernah tahu apa itu hantu. Tapi karena kita kecil kita percaya dengan itu. Itu namanya doktrin. Paham? Nah, kau dalam Islam sudah dikatakan dalam hadis Nabi kami Muhammad ibnu Abdullah itu mengatakan menurut
pengajaran Islam bahwa anak kecil itu lahir sebagai muslim, fitrahnya muslim. Tapi kemudian orang tuanya lah yang menjadikan dia Nasrani dan juga Yahudi. Kau lahirmu sebagai manusia itu suci, tapi ketika kau besar didoktrin sama orang tua. Orang tuamu memberikan kau pengetahuan bahwa Yesus adalah Tuhan, Natal itu adalah hari kelahiran Tuhan, bla 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 segala macam. Nah, kau terima itu karena kau. Tapi kan tidak bentar pernah dulu, ngajari- bentar. Tenang dulu sayang, tenang dulu adikku. Setelah itu kau terimalah itu sebagai anak kecil dari orang tuamu, pengajaran seperti itu. Tapi setelah kau umur sekarang kau sudah dewasa, kognitifmu menuntutmu untuk bertanya sebagai penggalian ilmu dan informasi. Inilah sekarang kau berada di sini. Maka seperti yang terjadi kepada yoga, kau naik ke sini bukan karena kebetulan, tapi karena Tuhan pencipta alam ini sebagai bentuk keadilannya mengizinkan kau naik ke sini untuk kau dapat ilmu. Setelah kau dapat ilmu, tak terbantahkan nanti kau kafir kepada Allah, maka telah terputus. Baru setelah diputuskan kau itu kafir. Tapi ketika kau tidak mendapatkan apapun, kau masih dalam ahlul fatrah, belum mendapatkan ilmu pengetahuan. Karena kafir itu artinya menolak, menutup diri. Maka Allah kami ini Tuhan yang maha besar, maha pengasih, maha penyayang. Tapi banyak orang-orang sudah kecil terdoktrin, lalu dia memiliki kebencian, maka dosanya dihitung karena kebencian itu. Karena dosa itu dihitung karena perlakuannya itu. Jadi kau di sini, Allah yang izinkan kau belajar. Lanjut, aku nak kasih kau data. Kalau kau nak bicara tentang Katolik, saya kasih kau satu data yang sangat penting tentang siapa penulis kitab menurut orang Katolik. Ya, itu dulu. Kalau kau tidak tahu siapa Tuhan, bagaimana Tuhan, tidak mungkin kau tahu kecuali kau baca kitab suci. Paham tidak? Oke, Uni. Nah, atau kau bisa tak tahu Tuhan tanpa kitab suci? Tuhan tuh pasti ada, Uni. Bukan masalah Tuhan itu pasti ada atau tidak. Kau tahu tentang Tuhan, cak mano Tuhan itu bisa tak? Kau, ibumu, ayahmu, kakekmu bisa tahu kalau tanpa kitab suci tentang Tuhan? Bisa tak menurut kau? Kitab suci itu kan pedoman, Uni. Iya, maksudnya kamu bisa tidak mengenal Tuhan tanpa adanya kitab suci? Diakui ya, Uni, Tuhan itu kan jadi manusia, jadi ya tahulah kan. Tidak, coba kau dengar dulu pertanyaan Uni. Tanpa kitab sucimu, kau bisa tidak tahu kenal dengan Tuhan? Tidak ada tahu nih. Mantap, pintar. Jadi kita, kamu, saya, seluruh manusia ini yang mengaku beragama ini tidak akan pernah tahu tentang Tuhan kecuali melalui kitab suci. Sepakat tidak? Kecuali kau nabi. Oke. Kau yang bawa kitab suci. Mantap. Dari situ dulu kau pegang kata-katamu ya. Nah, sekarang kalau Al-Qur'an kami, walaupun dia hadir secara historis di abad ke-7, penulisnya jelas. Penulisnya Zaid bin Sabit. Sumbernya jelas, Nabi Muhammad SAW. Dengar. Al-Quran itu ya, kitab suci yang adalah perkataan Allah yang diturunkan berangsur-angsur selama 23 tahun. Nah, dengarkan dulu Al-Quranku. Al-Quran itu adalah perkataan Allah yang diturunkan berangsur-angsur selama Nabi Muhammad menjadi Rasul 23 tahun, 22 tahun, 2 bulan 22 hari. Kurang lebih 23 tahun. Selama sepanjang Nabi Muhammad menjadi Rasul 23 tahun, karena beliau baru diangkat sekitar umur 40 tahunan menjadi Rasul, ketika beliau melakukan aktivitas apapun, Al-Quran pelan-pelan turun. Jadi bukan gedebuk buku dari langit. Paham? Oke. Nah, ketika Al-Quran turun berangsur-angsur, pada waktu Nabi saya menjadi khalifah, beliau sudah punya penulis-penulis wahyu. Jadi yang menghafalkan Al-Quran dan yang menuliskannya, ya, Nabi saya menghafalkan Al-Quran yang diberikan malaikat Jibril, lalu mengajarkannya kepada para sahabat. Sahabat kemudian melafazkan, menghafalkan, lalu kemudian menuliskan. Nama penulisnya jelas, Zaid bin Sabit, Ibnu Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab. Artinya, kalau Al-Quran ditanya, mampu menjawab. Dari mana sumbernya? Muhammad ibnu Abdullah. Dari mana Muhammad tahu? Dari malaikat Jibril. Dari mana malaikat Jibril tahu? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas. Kemudian, siapa penulis Al-Quran? Penulisnya di zaman Nabi Muhammad adalah Zaid bin Sabit. Di zaman Abu Bakar siapa penulisnya? Tetap Zaid bin Sabit. Di zaman Utsman siapa penulisnya? Tetap Zaid bin Sabit. Jelas. Tapi tidak berlaku di kitab kau, Dek. Kau Katolik, mari kita pakai data Katolik.
Kenapa bisa ngomong Nah. kayak itu? Nah, ini datanya. Ini ndak mau fitnah. Ya. Buka website Catholic Identity. Ini Professional Development and Research. Resource ya. Catholic Identity. Nah, kau baca ini, ya, kau baca ini, siapa penulis kitabmu menurut orang Katolik dan kau sendiri adalah Katolik, bukan orang Protestan, oke? Kita translate dulu. Ya. Nah, kita terjemahkan dulu bahasa dia biar mengerti ya. Nah, ada 4 kisah. Bisa tidak baca? Kamu bisa baca tidak? Iya nih, bisa. Ada 4 kisah tentang kehidupan, pelayanan, dan kematian Yesus yang membentuk Injil. Setiap kisah menghadirkan kekayaan dan keragaman perhatian, sambil menceritakan kisah yang pada dasarnya sama, akan tetapi ada satu Injil tentang keselamatan dan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes menceritakan dalam 4 cara yang berbeda. Jadi, menurut orang Kristen, Injil Markus, Matius, Lukas ini adalah Injil yang menceritakan tentang hidup Yesus. Kau paham di situ dulu? Menurut orang Kristen nih ya. Nah, ini menurut orang Kristen. Tapi pada realitasnya apa? Kenyataannya macam mana? Ini kenyataannya adalah sebetulnya kalian tidak tahu siapa penulisnya. Oleh karena itu kita menyebutnya Injil menurut. Setiap kisah Injil memuat nama seorang pria. Oleh karena itu banyak orang berasumsi. Dah udah asumsi ini apa? Dikira-kira adikku. Bukan kenyataan yang sebenarnya. Informasi yang tidak jelas. Banyak orang berasumsi bahwa penulis setiap kitab adalah seorang pria Palestina terkemuka abad pertama dengan nama itu. Beberapa sarjana Alkitab berpegang pada keyakinan dan fokus ini pada Markus, Matius, Lukas, atau Yohanes yang menulis teks tersebut. Sebaliknya, para sarjana Alkitab lainnya berpendapat bahwa setiap kisah Injil menunjukkan kepengarangan yang signifikan dari pihak satu penulis dan kepengarangan bagian-bagian yang lebih kecil. Artinya, dari apa yang Uni baca, skolarmu, pendetamu, petinggi-petinggi Kristen itu tidak tahu siapa penulis pasti kitab-kitabmu. Paham? Mari contoh. Penulis Injil yang diberi nama Markus tidak diketahui. Penulis Injil dipengaruhi oleh kisah-kisah kebijaksanaan dan kepemimpinan Petrus hingga ia mati syahid antara 64 sampai 67 Masehi. Bukti internal menunjukkan bahwa Injil Markus kemungkinan ditulis antara tahun 65 sampai 70 setelah kematian Petrus. Tidak ada kaitan dengan Yesus, adikku. Dan menjelang atau pada akhir perang 4 tahun antara Israel dan Roma. Perang ini mengakibatkan kehancuran Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Tahu tak? Ini Raja Titus kalau tidak salah ini. Sebagaimana dibuktikan dalam Markus 13. Ya, artinya. Lanjut. Enggak, ini bentar. Ini selesaikan klimaksnya dulu. Klimaksnya belum. Di sini, penulis Injil yang menyenang nama Matius juga tidak pasti. Oke, nah ini Matius. Sekarang kita ke Lukas. Penulis Injil yang menggunakan nama Lukas juga tidak pasti. Itu Lukas. Kalau bicara cuma tidak pakai data. Uni baru kasih informasi. Silakan jawab. Apa yang mau ditanggapi? Gini Uni, itu kan tidak sama yang uji pendeta bilang ya. Nah, uji pendeta bilang itu kan Lukas, Matius, Yohanes, kitab-kitab. Pastor, kau Katolik soalnya apa? Dari- Kalau Katolik ini beda ini Bu. Biasanya bukan pendeta, paroki. Oh betul, Dari- dak orang atau Katolik. Mereka itu
Uni, bukan dari yang lain. Yang itu yang diteruskan oleh murid-muridnya Cak itu. Kan sama Oke. aja artinya sama si Pendetamu atau pasturmu kasih data ada sama kamu? Dia kasih ada atau cuman tidak pernah, cuman ya kasih ngomong aja Uni. Tidak pernah tunjukkan data. kau terserah, kau nak percaya dengan pendetamu yang tidak kasih data atau aku yang kasih data, itu urusanmu. Aku tidak ada ngurus lagi ya. Tugasku hanya menyampaikan masalah iman dan keyakinan. Aku tidak ngurus. Aku di sini ilmu pengetahuan. Umat Islam ini tidak peduli dengan doktrin adikku. Ya ingat ya, umat Islam ini bisa membedakan mana benar mana salah dengan ilmu pengetahuan. Karena kami di Al-Quran diperintahkan afala yatadabbaru. Apa itu mentadabbur? Kami disuruh mengamati ciptaan Allah. Kemudian afala yatafakkaru, apa kalian tidak berpikir? Kami disuruh untuk berpikir. Lanjut, afala yataqilun, apa kalian tidak berakal? Yesus Cak itu nah. Nah, cuman kami juga Tuhan Yesus nyebutnya Cak itu nah. Berarti si Bapak ini kan memang menurunkan anak yang dikasihinya Cak itu nah, di kami kan Cak itu. Nah, cuman yang jadi pertanyaan Adikku yang ganteng. Kaget dulu nih, inilah yang menyebabkan aku itu agak-agak cak mano Cak itu. Nah, Islam itu kan nyembahnya kan cuma satu B, cuman aku bingungnya kan tidak pacak dijingok Cak itu, tidak pernah turun ke bumi Cak itu. Cuman kami itu kan oke, Bapak yang di surga, Bapak yang mengutus anaknya yang dikasih yaitu Yesus. Nah, waktu itu Yesus turun ke bumi, itu yang menyelamatkan kami Cak itu. Nah, bingungnya tuh di situ nih, bener dah Bapak ini jadi Yesus Cak itu. Ya, kau catat ayat ini ya. Ini ayat sekarang gini. Kalau memang seperti itu ajaran Kristen, maka tolong minta kepada pendetamu untuk menunjukkan ayat apa yang mengatakan bahwa Bapak pernah turun ke dunia menjadi manusia. Itu dulu yang diminta ya. Tapi kalau udah kate, udah usah, diam dulu. Nah, ini yang kasih ayat sekarang. Kamu perhatikan ya. Kamu perhatikan ayat ini dan kamu catat. Uni membantah bahwa Tuhan itu jadi manusia atau Tuhan itu menjelma ya. Kamu baca Keluaran pasal 33 nomor 20. Kamu catat. Kita buka datanya pakai Bible yang ada di tempat Uni ini ya. Pasal 33. Keluaran pasal 33. Keluaran 20 ya. Kita pelan-pelan aja ya, karena kau mau belajar, kita pelan-pelan. Nomor 20 ya. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Ini bantahan untuk pernyataan bahwa Tuhan itu bisa dilihat. Kenapa? Kalau memang Tuhan bisa dilihat, siapa yang menceritakannya? Karena ketika manusia melihat Tuhan, manusia akan mati. Paham enggak? Nah, paham. Nah, itu catat dulu. Bentar. Udah. Nanti pasal 33, Keluaran 20 udah aku catat tuh. catat. Nah, sekarang di 1 Timotius pasal 6 ayat 16. Coba itu perjanjian lama. Sekarang kita ke perjanjian baru. 1 Timotius berapa nih? 1 Timotius pasal 6 ayat 16. Assalamualaikum Bang Jibril. Laju nih. Kita baca dulu ya. Oke, Uni. Kau catat ya dek ya. Ini kau penting kau catat. Kalau memang kau ingin belajar, insya Allah kau akan mendapatkan apa yang kau cari. Karena Tuhan itu bukan Tuhan yang zolim. Kau berhak dapat ilmu ya. 1 Timotius pasal 6 nomor 16. Ini pelan-pelan Uni. Berapa umurmu dek? 26 Uni. Janganlah kau bentak sayangku itu. Uni pelan-pelan Uni, soalnya Bang J lagi belajar, dicatat kan, pelan-pelan aja Uni. Aku seneng nyengok Kak Natalia. Ya, Kak Natalia ini semua umat Islam itu deh, insya Allah kalau kalian memang ingin belajar, kami akan dampingi kalian belajar. Tapi kalau kalian menghujat agama Islam, inilah perbedaan kami dengan kalian. Kami akan bersikap keras karena kami diperintahkan bersikap adil.
Jadi J, kalau silakan kamu masuk ke komal-komal Islam. Kalau ada yang menzolimimu, Bang Zuma akan marah itu sama orang yang menzolimi orang Kristen yang mau belajar. Nah, sih selama ini kan aku cuma dengar kayak itu kan. Terus Uni kan bilang banyak lah Bang Zuma kan bilang itu ajaran setan, ajaran sesat kayak itu. Nanti itu. Nanti Iya, dulu. Kaget dulu, aku cuma mau bilang deh kan. Cuma kami tuh dari kecil meskipun katanya kami Kristen keturunan sama cak Islam, tapi tidak ada tuh kami diajari ngebunuh uang cak itu. Dek, Uni kan bisa buktikan kalau apa yang kamu bilang itu semuanya salah. Coba baca dulu. Tunjukkan dulu ya. Nanti dulu, Dek. Jangan mungkin gini loh, kalau belajar itu tidak mungkin lah pelajaran kelas 1 sampai kelas 6 kita makan hari ini semua kan. Pelan-pelan kan, Dek. Nah, kita Uni bacakan dulu ayat ini ya. Ini bantahan kalau Tuhan itu menjelma dan berubah menjadi manusia dan bisa dilihat ya. 1 Timotius pasal 6 ayat 16 ini. Iya, di sini. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang, yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Siapa ini yang dimaksud adikku yang tidak bisa dilihat manusia ini, Dek? Tuhan. Pintar. Tadi kata adik Tuhan bisa dilihat. Kan dia jadi Mana yang manusia. betul? Di situ Makanya dikatakan tidak ada yang bisa melihat Tuhan. Tiba-tiba dia jadi manusia. Berarti dia bisa dilihat atau tidak bisa dilihat? Mungkin roh yang ada dalam diri manusia itu, ini yang Tuhannya itu, maksudnya itu ada di dalamnya situ. Berarti maksudmu setiap manusia ini ada roh Tuhan di dalamnya? Iya, cuman beda Uni. Kalau Yesus kan spesial cak itu. Ya udah. Oke, apa spesialnya Yesus? Coba jawab. Apa spesialnya Yesus? Ya dia tidak sama Uni. Dia kan lahir. Iya, apa? Ya. Dia kan lahir tanpa seorang Adam, ayah. kalau Yesus tanpa ayah, Adam lebih hebat lagi, tak berayah, tak beribu. Hawa lebih hebat lagi, tak berayah, tak beribu. Apa hebatnya Yesus? Tuhan itu maha kuasa, Dek. Kalau Tuhan mau menciptakan seorang anak tanpa ayah, tanpa ibu, apa sulitnya bagi Tuhan menciptakan seorang anak tanpa ayah? Oke. Apa hebatnya? Terus apa lagi hebatnya Yesus? Ayo kita banding-bandingkan dengan ciptaan Allah yang lain. Banyak Uni. Ya kan banyak mukjizat yang dia lakukan juga Uni. Dia Oke, apa salah satu mukjizatnya? Ya dia membuat orang lumpuh jadi berjalan, cah itu kan bisa juga. Orang lumpuh bisa jalan, bahkan sudah banyak nabi-nabi yang tukang suhir juga. dengar. Bahkan dalam kitabmu Yesus itu bisa menghidupkan orang mati. Sebelum Yesus lahir ke dunia, Ada, Uni. Elia dan sekejap, bentar Dekku. Uni mau kamu itu betul-betul. Uni tahu keinginanmu sekarang ini ingin semuanya segera, nggak bisa. Kecuali kamu kayak yoga ini, satu hari dia langsung paham, dia cek sendiri juga. Ya. Kecuali kamu mau membantu dirimu dengan bantu juga cek sendiri, kamu searching di Google dulu. Tadi tentang ayat kitab kamu yang tidak tahu siapa penulisnya. Itu jangan gini loh, Dek. Dapat ilmu itu jangan dibuang ke belakang. Telaah dulu ilmu yang sudah kamu dapat. Nanti juga aku terakhir nak minta poin-poin apa B yang aku kasih. Siap. Yang aku nak catat biar aku paham suatu saat mungkin aku ada kesempatan nak belajar lagi kok itu maksudnya. Siap. Nanti kamu kan ada urusan dengan Bang Zuma tuh. Kamu juga harus clearkan biar kamu tidak salah paham. Karena kamu bisa jadi melihat waktu Bang Zuma berdebat dengan para penghujat. Lalu ketika Bang Zuma mengatakan, sabarlah dulu, ya adikku ya. Nah jadi gini Dek, dakwah dalam Islam itu ada beberapa metode. Metode Uni ini metode mengajar. Kenapa? Uni kuliah di pendidikan agama Islam. Uni diajarkan bagaimana how to teach, bagaimana cara mengajar. Maka Uni memang menunggu mencari orang-orang seperti kamu yang ingin belajar. Tapi Bang Zuma bukan hanya sekedar mengajar. Beliau membentengi akidah umat dari para penyesat. Dari para penyesat itu siapa? Dari para penghujat. Nah beliau akan cenderung sangat keras. Kenapa beliau sangat keras? Karena yang beliau hadapi itu penyerang. Penyerang, bukan seperti kamu. Kamu ini pencari ilmu. Tapi orang-orang yang dihadapi oleh Bang Zuma kebanyakan penyerang agama Islam. Maka ketika Bang Zuma katakan kau penyesat, kau ajaran sesat, itu merujuk kepada implementasi yang ditujukan oleh siapa yang beliau hadapi. Nah, kamu sedang menghakimi apa yang kamu lihat pertama aja. Wajar karena kamu Kristen, pasti dari sisi kamu nilai, nggak apa-apa. Tapi nanti kamu bicara dengan Bang Zuma.
Nah, kamu kan belum kenal dengan Bang Zuma. Kamu berhak bersama Uni karena Uni mendengarkan kamu ingin mencari ilmu gitu loh. Oke. Jadi tergantung kamu deh. Kalau kamu ingin berdebat, silakan sama Bang Zuma, berdiskusi silakan sama Bang Zuma. Tapi kalau untuk belajar, Uni temanin. Karena Uni, kredibilitas Uni sebagai pengajar. Kenapa Uni katakan pengajar? Uni di prodi pendidikan agama Islam, penyiar komunikasi penyiaran Islam. Nah, kau mau berdebat dengan Bang Zuma atau berdiskusi dengan Bang Zuma, mencoba untuk diajarkan Bang Zuma, atau dengan saya, atau mendapatkan informasi dari Bang Jibril, kau bebas memilih di sini. Atau mau mendapatkan pengalaman mu'alaf dari Natali, kau yang pilih. Tapi Uni tadi hadir untuk menemanimu karena Uni menilai kau sama seperti Yoga, ingin belajar. Jadi tempatkan motivasimu dulu yang kita bangun di sini. Nah, lanjut. Bang Zuma kalau sudah sudah standby langsung buka cam Bang, langsung kasih kode Bang ya. Nah kalau nggak lanjut nih. Nah jadi gini, tadi Uni sudah kasih data. Data itu hasil kajian Bang Jibril ya. Ini saudara saya Bang Jibril, ini salah satu juga teman-teman dari kalangan Islam. Kami bukan ustazah ya, bukan ulama, tapi kami adalah pelajar. Beliau telah mengumpulkan banyak data pembuktian bagaimana sejarah kitabmu itu tidak layak diterima secara ilmiah. Tapi berbeda dengan Al-Quran. Penulisnya jelas, sumbernya jelas. Itu dulu poin penting untuk kau kalau kau memang berakal. Lanjut tadi kau bilang, Yesus itu adalah Tuhan yang jadi manusia. Itu kata pendetamu. Bahkan sudah dibantah dengan ayat kitab sucimu sendiri. Tadi Keluaran Uni sudah kasih, dalam 1 Timotius 6 ayat 16 pun Uni sudah kasih. Kalau kamu mau membantah, bawa lagi data yang membandingkan dengan ini gitu loh. Baru kita bisa diskusi. Kalau kau tidak belajar, kami kasih kau ilmu. Nah lanjut. Tadi kau bilang bahwa Yesus itu punya mukjizat. Dek, mukjizat itu untuk para nabi. Karena itu bahasa Al-Quran, bahasa Islam. Paham? Tuhan tidak bermukjizat, Dek. Tuhan tidak perlu bermukjizat. Tuhan tanpa membuktikan kekuasaannya dia tetap Tuhan. Tapi kenapa seorang nabi harus membuktikan kekuatan dalam dirinya dari Tuhan? Karena dia harus meyakinkan manusia bahwa dia seorang nabi. Tuhan tidak perlu itu, Dek. Paham enggak? Nah, jadi kalau Yesus mau dikatakan hebat, bermukjizat, jangankan yang menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati saja sudah pernah dilakukan Elia dan Elisa. Kau tahu enggak kalau Elia bisa menghidupkan orang mati? Jawab dulu. Tidak tahu, aku tahu Yesus. Mau ayatnya? Mau ayatnya? Oke. Oke. Ini dulu yang dikhawatirkan. Kalian banyak nggak tahu ayat kitab suci kalian. Makanya harus pelan-pelan sama kalian. Nggak mungkin pelajaran 9 tahun harus dimakan 1 jam, cepat-cepat singkat, nggak mungkin. Nah, coba kamu lihat dalam kitab Perjanjian Lama, Elia dan Elisa. Bahkan Elisa ketika sudah jadi mayat pun bisa menghidupkan orang mati. Bayangkan hebatnya. Apa mau menuhankan mereka? Tentu tidak mungkin. Ya. Bentar ya. 1 Raja-Raja pasal 17 coba buka. Kamu ada Bible enggak di sampingmu? Biar kamu bisa baca sendiri. Baca dewe. Aduh. Bentar ini. Aku juga buat buku catatan banyak kali. Makanya pelan-pelan dulu di sini. Kasih satu topik biar kau udah pusing. Doktrin tentang Tuhan menjelma jadi manusia tadi udah dibantah sama kitabmu. Dan kau udah enggak pernah orang Yahudi itu, Bani Israel itu. Oh ya, ini Bang Zuma udah nih. Bang, ini ada saudara kita J namanya. Beliau mau belajar dan beliau juga mencatat apa yang kita sampaikan. Mungkin Abang mau ambil alih dulu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita diskusi ringan ya. Al-Quran kemudian menyelaraskan iman saudara Kristen di dalam surah An-Nisa ayat 117. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iyadu'una min dunihi illa inatha wa iyadu'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala itu tidak lain hanyalah berhala inasan. Dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang terkutuk. Nah, mari kita pelan-pelan mengurai ya. Saya teringat dengan perkataan Nabi Yesus di dalam Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat. Penyesat ini planos. Planos ini pembohong, penipu, iblis yang datang kepadamu
dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya, jangan kau mengikuti dia. Nah, saya ingin sedikit materi dari saudara Bang J. Menurut saudara, ketika Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus, apakah penyesat ini berupa manusia atau penyesat ini berupa makhluk halus atau setan atau hantu yang tak terlihat? Silakan. Begini Bang Zuma, Cak ini. Silakan. Itu kan yang datang sebelumnya, Cak ini. Kita kan hidup di dunia ini kan pasti bakal mati galuh, Cak itu. Nah, Iya. sebelumnya jangan disalah-salah jangan dihujat ya. Aku nak belajar. Iya. Sebenarnya aku Siap. takut juga sama Bang Zuma. Soalnya dari Iya. kemarin aku jenguk marah-marah serem kali lah Bang. Jangan Cak itu marah. Ya, Ida. Nih, J. Jadi dengar dulu sebelum kau ngomong sama Bang Zuma ya. Ini kasih tahu lagi nih. Sebelum kau ngomong sama Bang Zuma, kan Uni udah bilang, kau cuman melihat ketika Bang Zuma menghadapi penghujat. Kami yang lebih kenal siapa beliau ini ya. Makanya tak kenal maka tak sayang. Belajarlah yang baik dengan Abang Zuma. Insya Allah ilmunya. Tapi dengan catatan, jangan ngeyel. Karena memang kalau ngeyel dicubit kupingnya sama Bang Zuma. Aku aja sering kena cubit. Ya. Iya. Nah, lanjut sama Bang Zuma Ya. dulu. Silakan Bang J, Anda ngomong sepuasnya, silakan. Oke, tadi kan Bang Jumo kan udah aku catat poin-poinnya. Yesus bilang akan ada penyesat yang datang kepadamu yang mengaku dia adalah aku, saya itu kan. Nah, sementara memang ada yang datang kepada si Paulus, yaitu Yesus itu sendiri. Nah, kenapa kalau yang aku tangkap dari pastor gitu kan bilang ya itu beneran Yesus, bukan makhluk halus. Kenapa? Karena kan Tuhan itu maha segalanya, saya itu. Jadi kan dia bisa melakukan apa aja, Bang. Saya itu gimana, Bang? Berarti kan emang Yesus beneran. Ya, kalau Yesus beneran, berarti bagaimana dengan peringatan Yesus? Waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku. Dan tanda-tanda penyesat itu ketika ia datang, mengaku bertemu dengan aku di padang gurun dan mengaku bertemu aku di dalam bilik. Ada 3 kitab buku yang ditulis Paulus di dalam bilik. Dan dia mengaku di dalam Galatia menerima pengajaran itu bukan dari manusia, bukan dari siapa-siapa, tapi dia mengaku menerima ajaran itu dari Yesus. Aku menerima bukan dari manusia, tetapi aku menerima dari pernyataan Yesus kepadaku. Nah, sekarang kapan Yesus datang kepada Paulus? Itu dulu poinnya. Sedangkan Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Waktunya sudah dekat dan jangan kamu percaya. Sekarang permasalahannya adalah, ini kalau kita percaya kepada Nabi Yesus, ketika dia mengatakan akan datang penyesat dengan memakai namaku, berarti akan muncul penyesat dengan mengatasnamakan Yesus. Akulah Yesus, akulah Yesus, akulah Yesus. Nah, kembali kepada Lukas yang tadi, ini penyesat muncul dengan memakai nama Yesus. Dalam rupa apa dia datang? Roh. Dalam rupa roh. Bagus. Tidak kelihatan. Nah, sekarang yang datang kepada Paulus dalam bentuk apa? Cahaya. Dalam Roh. bentuk cahaya, roh. Itu kan cuma suara aja. Gimana? Kan cuman suara aja, bukan Yesus yang turun langsung, itu kan tidak, cuman cahaya aja. Cuman cahaya. Nah, apa pernyataan Yesus di dalam Lukas 10 nomor 18? Aku, Yesus berkata, aku melihat iblis jatuh dari langit ke bumi berupa cahaya. Ayat berapa deh? Lukas 10 18. Lukas 10 18. Oke, Bang. Ya. Di situ Yesus mengatakan bahwa iblis kemudian jatuh dari langit berupa cahaya, yang datang kepada Paulus berupa cahaya. Nah, mari kita lihat Lukas 1, Kisah Para Rasul 1 nomor 11.
Oke. Apa yang dikatakan di sana? Malaikat berkata, Yesus yang terangkat ke langit, yang kau lihat terangkat ke langit, Yesus ini yang terangkat ke langit ini, yang meninggalkan kamu ini, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia terangkat ke langit. Ini kata malaikat adalah sesuatu. Gimana? Yesus itu tidak mati dong Bang, menurut Bang Juma. Nah, itu dia. Menurut kami kan Yesus itu kan mati disalib buat nebus dosa umat manusia. Yang mati itu, Adinda J, yang mati itu adalah orang terkutuk. Saya tanya, apakah benar Yesus itu makhluk terkutuk? Tidak Bang, dia Tidak terkutuk. Nanti kita bahas itu. Nanti kita bahas siapa yang kalian sembah yang digantung terkutuk. Sekarang penyesat dulu yang kita bahas. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, kalau ada orang Kristen hidup di dunia menjadi Kristen, pegang Bible, beriman kepada Yesus tapi tidak percaya data Kisah Para Rasul 1 nomor 11, mending dia bungkus dirinya dengan kain kafan aja. Karena data ini jelas tertulis. Dan berkata kepada mereka, ini yang berkata siapa? Malaikat. Malaikat yang berkata di sini. Bukan Lukas langsung, tetapi ini adalah perkataan malaikat kepada orang-orang Galilea. Malaikat ini berkata apa? Hai orang-orang Galilea. Galilea ini adalah tempat Yesus mengajarkan Injil, kerajaan Elohim kepada Bani Israel. Mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke langit, yang meninggalkan kamu, akan datang dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia terangkat ke langit. Pertanyaan saya, Yesus ketika terangkat ke langit lengkap dengan jasadnya kan enggak? lengkap Bang. Oh, ini udah. Nah, lengkap. Jadi ketika datang ke bumi lengkap jasad atau cuman suara? Oh, berarti Yesus itu tidak mati ya Bang? Ya lengkap Bang. Lengkap. Yang datang kepada Paulus ada jasad? Suara Bang. Suara, tidak ada jasad. Berarti yang datang kepada Paulus itu siapa? Yesus. Loh, gimana dong? Coba. Coba. Kita jujuran. Yesus, malaikat berkata, Yesus yang kamu lihat terangkat ke langit, dia akan datang kedua kalinya sama seperti cara dia terangkat ke langit. Ketika dia naik ke langit, dia lengkap jasad. Ketika dia ke bumi, lengkap jasad juga, bukan? Iya Bang. Ya cek ini. Yang datang ke Paulus, ada jasad nggak? Tidak ada. Tidak ada. Ini poin-poinnya malah aku tulis galau Bang ya. Pertama, Yesus tadi izin ke langit. Laju dari itu berarti Yesus tidak mati, cak itu kan. Nah cuma yang aku pahami cak itu Bang, Yesus ini kan anak Allah, anak Bapa. Nah dia itu kan bisa melakukan apa baik, cak itu nah Bang maksudnya. Jadi bisa aja itu memang Yesus beneran, cak itu nah Bang. Oke. Saya bacakan. Saya bacakan di dalam Matius 15 nomor 23, 24, 25, 26 sampai 27. Boleh? Boleh Bang. Berapa Bang? Boleh. Matius 23, Matius 24. Matius 24. Oke. Ya. Boleh dimulai dari data 15, tapi kita majukan sedikit di data nomor 23. 23. Okay. Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ini siapa? Yesus atau Paulus? Yesus Bang. Nah, Yesus. Jadi saya ulang. Pada waktu itu jika ada orang berkata kepadamu, lihat ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kamu percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku Yesus sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau lihat Yesus ada di dalam bilik, jangan kamu percaya.
Jangan kau percaya. Kalau ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam diri. Sebab Bentar. ya, silakan. Bentar, Bang. Aku Silakan. potong dulu, Bang, ya. Silakan. Jadi Yesus ini kan anak Allah, anak Bapa yang dikasihi, gitu kan. Dalam jiwanya Yesus ini kan ada roh Allah, itu kan. Nah, apakah itu maksudnya tidak memungkinkan bahwa yang ketemu si Paulus ini si Bapa itu sendiri, maksudnya ya Tuhan itu sendiri, kan Tuhan bisa ada di mana bae, Bang? Oke, baik. Untuk menjawab itu kita kembali kepada pernyataan Yesus di dalam Yohanes 14 nomor 16. Boleh kita baca? Boleh, yang tadi itu aku udah catat juga, Bang. Berarti Cah itu menitu bener Yesus, berarti Yesus bohong maksud Abang Cah itu ya? Iya, betul. Karena Yesus sudah bilang itu. Iya, betul. Nah, sekarang Yohanes 4 nomor 16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Yohanes 14:16. Yohanes 14 ayat 16. 16. Jadi yang datang setelah Yesus terangkat siapa? Seorang Penolong lain. penolong lain. Yang datang kepada Paulus ngaku siapa? Yesus. Penolong lain nggak itu? Tapi kan dia bisa buat kitab wahyu itu, Bang. Yesus berbohong nggak ketika dia minta, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Kalau dia penolong lain, apakah Yesus? Bukan, Yesus kan lah terangkat ke langit. Berarti yang datang penolong lain. Kan roh, Bang. Iya, enggak, tunggu. Jangan ke roh dulu. Kalau seorang itu roh atau ada jasad? Kalau orang itu ya lengkap roh dan jasad, Bang. Yang datang ke Paulus? Cahaya, roh. Ada jasad? Tidak ada, Bang. Bisa disebut seorang nggak itu? Tuhan, Bang. Aduh. Tuhan. Jadi sementara keputusannya adalah Tuhan. Yang datang setelah Yesus Tuhan atau seorang? Menuju Yesus seorang. Seorang. Kan Yohanes Menurut 14, Yesus, 19. menurut Yesus yang datang seorang atau Tuhan? Seorang. Seorang. Yang datang ke Paulus atau? Bentar, Bang. Hati-hati. Karena inilah cikal bakalnya berdirinya agama Katolik, penyembahan kepada Dewa Yesus. Ingat, Yesus berkata apa? Di dalam Matius 24 yang tadi, mundur 2 data, di data nomor 15-nya. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, apa yang adek ini sepahami nih? Ini Bang J, apa yang saudara pahami ketika Yesus menasihatkan murid-muridnya Bani Israel? Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, maksudnya apa ini? Siapa, Bang, pembinasa keji itu? Jangan pembinasa kejinya dulu, tempat kudusnya dulu. Tempat kudus itu maksudnya apa? Tempat suci. Tempat suci. Tempat suci itu identik dengan orang-orang yang punya gelar suci, betul? Ya. Rasul gelar suci atau bukan? Suci. Masya Allah. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri dengan gelar suci, gelar yang suci, seperti Rasul, Nabi, Mesias, betul? Imam, betul? Oke. Bentar. Benar dong. Pelan-pelan, Bang. Pelan-pelan, Bang. Bentar, Bang. Ya, Aku catat galau, Bang. silakan. Arti, oke, Bang. Lanjut, Bang. Nah, ini pembinasa keji menurut saudara ajarannya baik atau ajarannya buruk? Ya, kalau pembinasa keji buruk, Bang. Oke, pembinasa keji yang ajarannya buruk ini ketika dia bergelar rasul, banyak nggak orang tertipu? Pasti, Bang.
Jadi orang cuman lihat gelarnya, dia nggak lihat ajarannya. Padahal gelar rasul di belakangnya adalah membinasakan manusia sampai ke neraka. Betul? Oke. Oke, saya lanjut satu bait lagi. Menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Boleh kita lihat firman itu, boleh? Nabi Daniel, oke bang. Nah, coba kamu buka Daniel 7 nomor 25. Daniel 7 nomor 25. Oke bang. Ya, saya baca. Oke bang. Dia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Oke. Menurut Bang J, siapa yang mengajarkan bahwa hukum Taurat itu adalah sampah? Itu kan lah dibatal ketika Bagus. lah dibatal di Matius 5 ayat berapa? Bagus. Yang dengan matinya Yesus telah semua hukum Taurat kan tidak berlaku lagi, bang. Kita kan pakainya yang perjanjian baru, bang, bukan perjanjian lama. Bagus. Sekarang Anda baca perjanjian kekal Tuhan tentang sunat. Pernah baca? Pernah, bang. Iya. Kalau kekal itu bakal batal nggak? Tidak bisa di. Nggak bisa dibatalin. Sedangkan pembinasa keji ini menurut Nabi Daniel mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Yang maha tinggi mengatakan sunat itu adalah perjanjian kekal. Rasul pembinasa keji yang menduduki gelar rasul ini pernah nggak mengatakan barang siapa yang menyunatkan dirinya Yesus Kristus tidak berguna baginya? Pernah nggak? Iya. Menentang nggak? Oh, berarti yang di Matius 15 itu yang ngebatalin itu si Paulus berarti. Bentar bang, aku lagi lagi belajar, lagi nyatet bang. Ya, kita lanjut. Lanjut bang. Oke. Di dalam kitab Ulangan 4, boleh kita buka? Ulangan 4. Ulangan 4 boleh kita buka ya, teman-teman semuanya ya. Kita lihat di sana apa yang dikatakan di sana. Ingatlah, aku telah mengajarkan kepadamu ketetapan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Elohim, supaya kamu melakukan yang demikian di negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Betul, ada perkataan seperti itu di sana? Oke. Ada kan ya? Ada bang. Ada. Nah, mundur ke data nomor 2. Apa yang dikatakan oleh Tuhan di situ? Boleh kamu baca? Abang langsung baca aja bang. Jangan kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan jangan kamu mengurangi. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Elohim yang kusampaikan kepadamu. Kira-kira ketika Paulus menjual Yesus mati di atas salib, apakah Paulus membatalkan hukum Taurat? Tidak, Paulus itu kan hukum Taurat dengan ajaran kasih, cah itu. Karena sekarang itu ditambahi atau dikurangi? Tidak dikurangin sih bang. Cuman kan di yang hukum Taurat kan kami itu kan susah untuk ngejalaninnya, cah itu. Makanya dikurangi. Melanggar nggak perintah yang maha tinggi ini? Melanggar bang. Melanggar, subhanallah. Seperti pembinasa keji yang berdiri di tempat suci, seperti yang diceritakan oleh Nabi Daniel, dia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang suci milik yang maha tinggi. Benarkah Paulus itu konon ceritanya pernah menganiaya orang-orang suci murid Yesus? Benar nggak? Aduh bang, ayatnya bentar, aku loading bang. Lama bang. Bentar bang. Jadi kan Yesus turun ke Bani Israel. Perjanjian kekal dengan sang bapak. Ya. Laju bentar bang, aku lagi membuat periodisasinya, rinciannya cah itu bang. Laju Ya. si Paulus itu kan didatengin sama si Tuhan Yesus itu sendiri menurut kami bang, tidak menurut Ya. abang. Gitu. Ya. Maksudnya aku nanti komparasi gitu. Laju si Paulus ini ngebatalin hukum Taurat. Ya. Berarti Tuhan itu datang ke Tuhan Yesus, datang lagi cah itu. Cuman Untuk membatalkan.
untuk menggenapi bang, tidak dibatalkan bang. Coba bang. Menggenapi maksudnya kalau babi haram kalau digenapi jadi apa dia? Jadi apa? Rendang babi. Kali loh. Babi haram ketika digenapi jadi Jadi enak bang. Enak caranya. Allahu Akbar. Nah, kita kembali. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat suci menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Segala sesuatu yang masuk ke mulutmu itu halal, kecuali yang keluar dengan perkataan kotor dan lain. Berarti itu bukan firman Tuhan dong. Bentar bang. Aku juga baca bang itu. Bentar bang. Semoga bisa lah kok kayak aku Bang Jai. Sabar. Tidak bang, saya ini bang. Aku memang datang ke sini itu aku nak ninggal ke Bibelku dulu. Aku nak niat belajar kayak itu. Soalnya kan kita juga pada ujungnya kan nak mati bang. Aku tidak mau bang. Bagus. Ini kalau sudah ingat kematian ini tanda-tanda ini. Mati kaget aku ke neraka kayak itu. Masya Tidak Allah. mungkin Itu juga, Bang. ciri-ciri Bang Duma. Ciri-ciri yang dapat hidayah insya Allah Bang Duma. Karena yoga juga awal-awalnya juga takut mati, mengingat kematian. Satu lagi ada calon murid Bang Duma. Bukan dari Bang. Jai, sebentar Jai, biar nggak ini. Kecil Satu kan lagi memang. ada calon murid Bang Duma di bawah namanya Michael. Oke. Nanti kalau ada nama akun Michael, dia juga mau belajar Bang. Sama seperti Bang Duma. Dia takut sama Bang Duma. Dikiranya Bang galak. Kalau kali Ya, takut kali aku kan ya. Iya. Cari tanya aja kepada mereka yang sudah bertemu dengan Bang Zuma. Jadi gini. Lanjut ya. Jadi tadi itu Yesus berpesan kepada muridnya, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Nah, murid bertanya kemudian, kapankah itu terjadi? Kapankah? Ketika Yesus mengatakan, sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, Yesus ada di sini, atau Yesus ada di sana, jangan kau percaya. Paulus pernah nggak mengaku bertemu dengan Yesus? Pernah. Kata Yesus, percaya atau jangan percaya? Jika ada yang datang mengatasnamakan aku, maka jangan kau percaya. Nggak boleh dipercaya. makanya nih, kalau semakin jauh saya bawa berselancar, Anda baca Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26, di situ orang-orang Yahudi tidak percaya sedikit pun kepada Paulus, sehingga Paulus pun diminta untuk bertaubat, dan Paulus bertaubat dari mengajarkan agama Kristen. Orang-orang gimana? Tapi kan dia setelah balik lagi bang, iya sampai dia juga melakukan persembahan hewan kan cai. Nah, betul, dia bertobat, dia mentahirkan diri. Nah, kalau dia tanda kutipku ya bang. Ya, silakan. Yesus, bentar bang ya. Ini kan yang terjadi tanda kutip. Yesus ini kan posisinya, aku masih memposisikan dia itu kan sebagai Tuhan ya bang. Yang Siap. di dalamnya itu kan ada roh Bapak begitu ya. Dia Bapak sendiri. Jadi dia itu bisa adu di mana be itu. Jadi kan apa salahnya laju ini emang itu bukan Tuhan, bukan Yesus itu sendiri, tapi emang kalau berbicara mengenai tadi Yesus bilang dia udah terangkat ke langit, yang datang itu bukan apalagi Bang Juma tadi bilang kan diangkat sama jasadnya, cuman kan aku belum tahu sejarahnya. Yesus ini kan menurutku kan lah mati buat menebus dosa kita, itu nah bang. Nah berarti kan dia kan udah jadi Tuhan, maksudnya udah balik lagi ke surga itu. Jadi bisa ada di mana baik itu nah bang. Nah itu yang masih jadi tanda kutip di situ tuh. Oke, saya paham. Sekarang begini, Anda percaya nasihat Yesus akan datang penyesat dengan memakai namanya dan berkata akulah Yesus? Anda percaya? Oke. Ya. Tolong tunjukkan kepada saya penyesat yang datang mengaku nama Yesus selain yang datang kepada Paulus. Tidak ada.
Berarti yang dimaksud Yesus ini yang datang kepada siapa? Kepada Paulus. Iya bang. Kan Tuhan mengatakan di dalam Yohanes 3 nomor 16, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Kan gitu? Iya bang. Barang siapa yang percaya kepada siapa? Kepada Yesus atau kepada Paulus? Kepada Yesus bang. Kepada Yesus. Maka kita percaya kepada Yesus yang berkata akan datang penyesat dengan memakai nama Yesus. Percaya itu dong. Karena akan datang penyesat dengan memakai namaku, dan dia akan menyesatkan banyak orang. Tanda daripada yang dilakukan itu adalah dia mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, Yesus dalam bilik. Tergenapi semuanya kan? Tapi ajarannya itu udah ada bang, yang ajaran jelek kayak itu. Selama aku dari kecil diajar. Oke, baik. Terus Baik. kita kan menyembah Tuhan Yesus, Putra Allah dan Putra Roh Kudus cak itu bang. Itu tidak ada aku temui sih bang. Maksudnya ya oke, tadi aku tinggalkan Bible cak itu bang ya. Cuman kan Iya. aku juga harus cross check sama yang aku pahami, meskipun itu cuma sedikit kali cak itu. Oke, Karena memang baik, itu baik. salah. Sekarang kita lihat ajaran Paulus. Ketika Paulus mengatakan firman Tuhan yang datang kepada Nabi Musa itu sebagai tinja, kotoran, sampah, itu menurut saudara baik? Buruk bang. Buruk. Satu. Ketika Paulus mengajarkan bahwa Yesus mati dengan cara terkutuk di atas pohon, itu baik menurut saudara? Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, bentar bang aku baca. Galatia 3:13. 13. Tapi kan Yesus Bang Zuma, menebus dosa-dosa Bang kita. Zuma izin bang. Gimana deh? Sebelum lanjut bang, ada informasi buat Bang J ya. Nanti kamu akan membuktikan implementasi ajaran setan dan ajaran manusia ya. Sudah saya dapat kabar kalau VT kamu sudah dikomentari sama orang Kristen ya. Bersabar ya Dinda, sama seperti Yoga juga. Pertama Yoga belajar seperti ini, dia langsung banyak yang DM pendetanya, keluarganya, bla bla semuanya. Dan siap-siap kamu juga akan mendapatkan hal yang sama. Tapi lanjut belajar dengan Bang Zuma. Bismillah, mudah-mudahan kamu dapat hidayah dari Allah. Lanjut Dekku. Waduh. Silakan. Apa yang Anda ingin tanggapi yang tadi? Galatia 3 nomor 13. Iya. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, udah menembus kutuk, itu udah kelar. Ya, bang, yang tadi abang bilang itu yang Yesus menjadi kutuk cak itu bang. Ya. Itu kan untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Itu ajaran siapa? Itu ajaran siapa? Rasul Paulus. Nah, sekarang Tuhan mengajarkan di Imamat 1 nomor 2. Itu kan perjanjian lama bang. Nah, sekarang perjanjian lama itu firman Tuhan, perjanjian baru firman Paulus. Yang mana Anda ikuti? Firman Paulus yang dapat dari Yesus. Sementara Yesus sudah terangkat ke langit. Bentar bang, aku lagi apa ya bang? Bang, soalnya aku sabar ya bang ya. Kan aku belajar. Gini. Coba untuk menetralisir ini, kan kekacauan berpikir yang ada sekarang nih. Kamu ingin mendudukkan perkara-perkara itu. Coba saya bacakan dulu Yohanes 17 nomor 8 ya, boleh? Boleh bang. Boleh. Yohanes berapa bang? Aku nanti 17 nomor 8. Yohanes 17 nomor 8. Yohanes 17 ayat 8. Oke bang. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka benar-benar tahu, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Segala firman yang Tuhan berikan kepada Yesus, apakah Yesus sudah sampaikan sebelum terangkat ke langit? Segala firman telah aku sampaikan kepada mereka bahwa mereka benar-benar mengenal aku. Ini kan Yesus waktu itu nyampaikannya kepada murid-muridnya bang. Ya, semuanya telah disampaikan, betul? Betul. Ya kitab. Iya betul. Semuanya telah disampaikan, bukan? Bang. Oke. Nah, terus 13 buku yang ditulis oleh Paulus itu firman dari mana? Dari Tuhan bang. Tapi kan Tuhan ini- siapa? Tuhan siapa? Hah? Loh, bukannya firmannya semuanya sudah disampaikan kepada murid-muridnya? Ada dua Tuhan dong ya. Bukannya segala firman telah kusampaikan? Buka timu Yoga.
Perlu aku lagi suruh nantilah. Coba. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Kan. Semua sudah kusampaikan. Dan ketika murid-muridku menerima segala firman itu, mereka percaya bahwa aku adalah utusan. Terus Paulus yang ngajarin dia mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan, itu firman dari mana? Ya dari Tuhan yang datang ke Paulus itu, Bang. Kalau yang datang menurut Yesus setelah Yesus Tuhan atau seorang? Pelan-pelan Pak Supir. sabar Bang Juma. Bentar, Bang. Iya, sorry. Ada 13 buku ya, Bang. Itu dari mana? Yang kami imani hampir beberapa ribu tahun. Cuman kalau si Paulus ini bukan dapat dari Tuhan, mana bisa Bang dia nulis sebegitu banyak buku? Kalau dari setan boleh nggak? Dari setan? Iya. Boleh. Boleh nggak? Ya boleh juga sih, Bang. Bentar, Bang. Boleh. Disuruh baca 2 Korintus lagi. 2 Korintus 11:17 coba kau baca pernyataan Paulus. Ya ampun. Agak kayak mana? Masya Allah, ucapan kamu itu adalah bentuk hidayah barusan itu. Subhanallah. Inilah kenapa Subhanallah, Islam Adinda Puji. datang. Kamu sama persis seperti yoga pertama kali. Siap-siap kau 2 kali bersahadat lagi. Inilah kenapa Islam datang. Nononku dipotong, Bang, sakit kan, Bang? Coba baca dulu Bang, 2 Korintus 11:17 Bang. Masya Allah. Kasihan dia itu. Justru ini dia sedang dalam masa yang sangat luar biasa loh. Kita nggak perlu kasihani dia. Allah sedang sayang banget sama dia ini loh. Udah poin-poinnya udah aku catat semua, Bang, cuma dari mulai awal tadi sampai akhir aku udah catat semua. Dan ulangin lagi banyak, Pak. Itu Tuhan siapa yang datang ke Paulus? Itu dulu, ini poinnya di sini. Simpul pertama dulu. Simpul pertama dulu Bang Ji. Gini. Yang menerima firman dari Tuhan pencipta langit dan bumi itu Yesus atau Paulus? Itu Yesus. Jadi Paulus ini menerima firman dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang Anda katakan Tuhan itu nerima firman dari mana? Dari Bapa. Dari Bapa. Segala firman yang diterima oleh Yesus telah disampaikan kepada muridnya, dan muridnya benar-benar percaya dan mengetahui bahwa Yesus adalah utusan. Berarti utusan. Nah, berarti ketika Yesus menyampaikan firman kepada murid, murid percaya Yesus adalah utusan Tuhan. Betul? Oke. Paulus ini terima firman dari mana kok Yesus Tuhan? Dari mana? Bentar Bang, aku buka catatan yang tadi ya Bang. Ya, ini simpul pertama itu firman diterima oleh Yesus. Tidak ada firman diterima. Bentar bang, biar aku masuk. Bang Zuma, Babang Zuma, pelan-pelan Bang Zuma. Iya. Enggak, simpulnya aja dulu aku bilang. Simpul pertama dari seluruh pembicaraan kita adalah Yesus yang menerima firman. Dengar dulu, Yesus menerima firman dari langit, dan firmannya telah disampaikan kepada muridnya. Setelah firman sampai kepada muridnya percaya Yesus adalah Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua, Paulus juga menerima firmannya dari suara gaib, dan ketika suara gaib ini sampai kepada Paulus, firman yang diterima oleh Paulus menyebabkan murid Paulus percaya kalau Yesus itu adalah Tuhan. Kira-kira yang benar yang mana? Muridnya Yesus atau muridnya Paulus? Si kada kawan kebentar lagi ya. Bentar ya Bang ya. Kira-kira yang benar mana? Muridnya Yesus ia mengatakan Yesus utusan Tuhan, atau muridnya Paulus yang mengatakan Yesus adalah Tuhan? Ya muridnya kan sama-sama Tuhan, 2 Tuhan dong. Bentar ya Bang ya. Bentar Bang, aku mau. Silakan Anda renung. Coba minum air putih dulu, JJ. Kamu yang santai.
Tadi kan si Yesus kan Ya, bentar Bang, bentar deh, adik JJ, 16. buka catatan awal tadi, telaah sendiri dulu, Bang minum teh dulu. ya ini. Tadi kan di Yohanes 14 ayat 16 itu akan ada Tapi T-nya nggak ada. Laju. Soalnya aku masih Yang jalan. lain Bang Zuma. Yesus sudah terangkat ke langit sementara. Lalu Bang jangan nyinir janda lah, ih. oh gitu. Ya juga ya. Berarti ada dua Tuhan dong. Tuhannya Yesus sama Tuhannya Yesus dan Tuhannya Kristen. berarti Ang. ada 19 aku. Nora Aritonang, kalau gift tolong pause ya. Aku nggak terima lope-lope kau kasih. Pause. Lalu di Yohanes 14 16 itu udah baca Yohanes 17 ayat 18, segala firman telah aku sampaikan kepada Ayat 8 itu Bang. Yohanes 17 ayat 8 maksudnya. Iya, bukan 18, ayat 8. Salah tulis berarti inilah. Sudah aku catat Bang. Aku lagi aku baca lagi. Berarti yang datang kepada Paulus itu bukan Tuhan dong Bang Zuma, menurut Bang Zuma. Bukan menurut Bang Suma, Bang J. Menurut Yesus, yang datang setelah aku adalah seorang penolong lain. Bukan Tuhan. Yang Jadi datang siapa, setelah... Bang? Gimana? Orang lain itu siapa? Nah, nanti kita bahas itu. Yang jelas, penolong lain ini akan memuliakan Yesus. Hinakan Yesus. Baca Yohanes 16 nomor 13. Halo. Ya, halo. Ya, ada telepon tadi Bang. Ya. Ya. Coba Yohanes 16 nomor 14. Yohanes 16. Mana tuh? Iya Bang. Yang mana itu? Iya. Yo. Yohanes 16 14. Iya Bang. Dia yang datang setelahku akan memuliakan aku. Kira-kira Galatia 3 nomor 13 itu memuliakan Yesus atau menghinakan Yesus? Galatia 3. Dibacain aja Bang. Galatia 3. Nomor 13. Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi Bentar Bang. menjadi apa? Aku buka dulu Bang. Bentar Bang. Aku buka dulu. Aku mau baca juga Bang. Galatia 3:13. Yesus dengan jalan menjadi kutuk Bang. Kutuk itu memuliakan Yesus atau menghinakan? Menghapus dosa nggak sih Bang? Tunggu dulu. Jangan ke situ dulu. Ang. Jangan ke situ dulu. Dia ketika datang akan memuliakan aku. Sakit perutku Bang. Aduh. Rohnya mau keluar deh. Iblisnya mau keluar. Hilang Roh Kudus. Ini kamu dengan kata lain sedang saya ruqyah. Sekarang ketika kemudian Yesus mengatakan dia akan memuliakan aku, tuduhan Paulus kalau Yesus itu menjadi kutuk, itu memuliakan atau menghinakan? Kayak gini, satu orang. Aku tidak pakai Bible Bang yo. Pakai akal lah. Aku tidak pakai Bible cah ini Bang. Oke Bang, aku lagi matoko Bang. Lagi merenung. Bentar Bang. Aku lagi Pelan-pelan nggak apa-apa. Bentar Bang, aku lagi musim Bang. Berarti Kasian banget ya Bang Zuma ya, anak-anak gini. Yang lain diam. Dua kalimat syahadat nanti. Biar diem dulu. Dia lagi merenung, diem. tidak Bang, aku tuh lagi ini cah ini. Selama Dia lagi ini, urut Bang, masalahnya. Selama ini aku lagi ngurut ke, nah cah itu Bang. Selama ini aku tuh kan percaya bahwa Yesus ini kan menebus dosa-dosa kita. Berarti banyak kali lah dosa dia tuh kan ya. Nah, baik. Jangan diketahui. Padahal dia mengatakan dia memuliakan aku.
Tapi Bisa mute lah. Dia itu kan Tuhan bang, cak itu maksudku. Ya suka-suka dia lah bang, cak itu kan maksudku. Aku nak ini bang ya, aku nak egois kan. Ya suka-suka dia lah, dia yang Tuhan bukan aku, cak itu kan. Duh, Enggak, masalahnya tertulis perkataan Yesus tidak mungkin bohong kan? Yesus tidak Ketika mungkin bohong, ia Bang. datang, dia akan memuliakan aku. Nah, apabila kemudian Paulus itu benar-benar adalah orang yang diutus oleh Yesus, maka wajib hukumnya Paulus ini memuliakan Yesus. Betul? Betul bang. Sekarang dengan mengatakan Yesus itu kutuk, itu memuliakan atau menghinakan? Hinakan bang. Udah Menghinakan. Menghinakan bukan? Iya, lah 2 kali berarti nih Yesus bohong nih bang. Nah, gimana dong? Percaya kepada Yesus nggak? Oke bang, bentar bang. Tadi kan dia kan lah terangkat ke langit, sementara dia datang lagi. Berarti dia bohong. Oke, Siko yang tadi itu loh bang, yang dia datang kepada si Paulus kan, itu kan dia datang lagi. Yang 14 ayat 16 itu kan penolak lain Siko. Maju yang kedua kan dia akan memuliakan aku. Ternyata, tapi kan itu firman dari dia sendiri bang, dari Bapa bang. Berarti bapaknya siapa bang? Dari Bapak yang mana? Tidak, yang ketemu sama Itu dia. Paulus tadi. Kan Yesus sudah menyampaikan. Berarti di sini tuh ada 2 bapak, cak itu bang ya. Nah, makanya di dalam Yohanes 8 nomor 44 apa kata Yesus? Iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu mau melakukan Yohanes Ayat berapa, 4, Bang? Ayat berapa? Yohanes 8 44. Yohanes 8 ayat 44. 44. Oke bang. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu akan melakukan kehendak Bapa. Oke, laju bang. Nah, coba kemudian Anda lihat sedikit lagi di dalam 2 Korintus 5 nomor 21. Sedikit aja. 2 Korintus. Kok lari-lari kali bang? 2 Enggak, Korintus. supaya kita ngerti bahwa yang datang setelah Yesus adalah seorang yang memuliakan, bukan seorang yang menghinakan. Kan gitu syaratnya, harus memuliakan, bukan menghinakan. 2 Korintus 5 nomor 21 Tapi coba. kami 2 Korintus 5 aduh, mana tadi? Bacain be bang, biar cepet bang. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh dewa. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Ini penghinaan atau memuliakan? Kalau dari kata-kata itu menghinakan bang. 2 Korintus. Berarti yang datang kepada Paulus ini siapa? Berarti bukan bapak ya bang, setan. Itu bang. Loh, Bapak itu mensucikan Yesus loh. Yesus itu hamba yang suci. Coba Anda baca di dalam di Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Yesus itu hamba suci loh. Bentar ya bang, Kisah Para Rasul 1. Para Rasul 4. Kisah Para Rasul 1. Kisah Rasul 4. Sorry. Lupa saya. Maklum, belum minum teh. Kisah Para Rasul 4 ayat 20 bang ya. Oke. Bukan 20. 30. Tidak ada bang. Ya, 30. Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Oke bang. Baca. Aduh, lama kali lah bang, aku bacain deh bang. Abang selesai baca aku baru ketemu. Yesus hamba suci. Ulurkanlah Yesus tanganmu hamba untuk yang menyembuhkan suci. orang. Adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hambamu yang suci. Kalau dia sudah penuh dengan dosa, suci nggak namanya? Yesus tidak berdosa bang. Berarti dia suci kan? Dia
Dia suci, dia yang menebus dosa umat manusia. Ya, berarti Dengan dosa-dosa cara semua berarti semua dosa manusia itu ada pada diri Yesus. Ya dia kan matinya Yesus dengan cara menjadi kutuk. Tidak suci lagi dong dia bang. Iya ya bang. Bentar. Gimana ini? Katanya Yesus dimuliakan. Kenapa jadi dihinakan? Nih, orang Kristen curi ayam, perkosa anaknya, perkosa mertuanya, perkosa adik kandungnya, dosanya ditanggung sama siapa? Sama Yesus. Dosa ya. bejat kayak begini ini Tapi kan dilemparkan tidak- kepada siapa? Yesus. Memuliakan atau menghinakan Kayak ini? gitu, Bang. Hah? Masa Nggak ada nggak yang sampai begini? kepada Bapak kecuali melalui tidak cai itu bang, bingung aku bang, bentar bang. Tadi dalilnya 2 Korintus 5:21. Yesus tidak mengenal dosa telah menjadi dosa karena dosa kita. Iya, udah paham bang, udah. Aduh, bentar bang ya, pelan-pelan bang ya. Ya. Lemes bang, lagi lemes bang. Boleh saya beranalogi sedikit? Boleh? Coba bang. Oke. Coba, Bang jangan, J tidak punya utang di Pegadaian. Saya punya utang 3 miliar. Uniripa 2 miliar, Dinda Natali 10 miliar, Bang Fandi 7 miliar, Bang Handi 3 miliar, Dinda Jebri kemudian 10 miliar, Yoga 1 rupiah. Semua utang-utang kami, Alhamdulillah nggak punya utang. semua utang-utang kami, Anda yang tanggung ke Pegadaian. Pertanyaan saya, sekarang Anda punya utang nggak ke Pegadaian? Tapi kan Setelah itu semua Bang. utang-utang kami Anda yang tanggung, Anda punya tanggungan nggak ke Pegadaian? Banyak lah bang utangku nih. Sekarang ketika Anda punya utang banyak, kemana Anda hendak melunasinya? Kemana? Ke Pegadaian atau ke Posyandu? Ke Posyandu kayaknya bang, pusing. ke Pegadaian lunasin utang. Sekarang ketika Yesus menanggung seluruh dosa-dosa Kristen, kemana hendak Yesus menanggungnya? Ke surga atau ke neraka? Neraka bang. Jadi Yesus Itu Anda Tuhan, masukkan ke Bang. neraka? Hah? Anda suruh Yesus ke neraka untuk menghapuskan dosa-dosa kalian, itu memuliakan Yesus maksudnya? Makanya Paulus mengatakan dengan jalan menjadi kutuk. Kutuk itu tempatnya ke surga atau ke neraka? Yesus disuruh ke neraka, ganas sekali Paulus. Makanya muncul pertanyaan, yang datang kepada Paulus berupa cahaya itu, suara itu siapa sih? Makan pempek dulu bang. Ya, Capek aku, silakan, Bang. silakan. Pusing kali ya. Makan pempek dulu. Hirup cuko yang banyak deh ya. Sampai keselak aku loh nih. Orang Palembang kau ini ya? Wong Yo, gitu kan, Palembang, Bang. Dio. Mang Cek Bincek bang. Ada kawanku bentar lagi loh. Nggak sendiri aku rupanya. Insya Allah. Insya Allah juga. Anak-anak Insya muda Allah, ini insya harus Allah. dicerdaskan ini. Tapi lah galo-galonya tadi emang aku naik ke sini tuh tujuannya nak belajar. Aku lah tinggal ke Bibelku. Sebenarnya nih aku tuh tahu dikit-dikit tahu nih. Aku juga belajar kayak itu. Sebenarnya cuman aku memang sengaja tinggal ke Bibelku. Jadi yang dijelasin sama Bang Jumo tadi itu setelah bener-bener aku ya kebuka lagi, artinya ada dua Tuhan, dua pribadi kayak itu. Berarti Alhamdulillah. kan Dek, ya Dek, Uni mau tanya dari penjelasan Bang Zuma tadi, masuk akal, masuk hati nurani tak? masuk, cuman di sisi lain kayak ini Uni yo. Mungkin karena aku tuh kan lah lama di Katolik yo nih. Jadi kan kami itu kan sejak bayi dan aku tuh tidak pernah Uni diajari
kau nyuri ini yo, kau ngebunuh orang yo, cah itu. Tunggu. Itu kita bisa buktikan nanti, Dek, dengan implementasi. Jai. Kau tidak pernah berbuat macam itu. Bukan berarti ajaran yang kau terima itu ajaran yang benar. Saya bisa membuktikan sama kau, Dek. Katolik itu terlalu banyak dosa masa lalu dan masa kelamnya, Dek. Dan gereja yang paling banyak pertusbolan anak-anak justru adalah gereja Katolik. Dan Paus Vatikan pernah minta maaf ke Kanada. Kenapa? Karena menjadi asbab habisnya suku Indian karena ada asimilasi paksa. Apa itu asimilasi paksa? Doktrin yang dipaksakan kepada suku Indian. Mereka diculik di rumahnya. Itu ada datanya, itu tidak bisa dibantah. Itu kenapa kemarin sekitar 2 tahun lalu 700-an diawali dari 700-an jenazah ditemukan di bawah gereja Katolik di Kanada. Dan setelah diotopsi, banyak dari mereka yang mendapatkan kekerasan. Jadi kalau kau tidak pernah melakukan hal itu, bukan berarti apa agama yang kau imani sekarang itu benar, karena kau tidak pernah menjalankan sesuai dengan kitabmu. Tapi petinggi-petinggi gereja Katolik itu dosanya terlalu banyak kalau baik sejarah, Dek. Bahkan mereka sendiri sudah mengakui. Itu kenapa Katolik itu ada namanya magisterium. Mereka membuat konsili untuk membuat sikap-sikap kebijakan beragama yang kemudian berubah-ubah. Paham tak? Jadi kalau kau mau tahu bagaimana ajaran Katolik, jangan lihat dirimu sendiri, tapi lihat bagaimana mayoritas Katolik. Pertama, yang paling banyak mentusbol gereja Katolik, paling banyak membunuh, genosida Katolik, inkuisisi. Aidah, cak mano ini pakai bahasa. Mengsodom, kaum Sodom, anak-anak. Oh iya nih. Pernikahan sesama jenis Katolik. Oke Uni. Itu implementasi ajaran bisa kita lihat. Udah Uni, udah cukup dulu nih hari ini, udah cukup dulu. Aku udah catat poin-poinnya, sudah aku runutin. Ini aku boleh naik lagi ya Uni. Kau dapat kartu VIP. Kau mau jumpa Bang Zuma boleh, Bang Jibril boleh, Uni boleh, Bang Andi boleh, Bebel berjalan boleh. Cuma Tadi pun boleh. Udah poin-poinnya lah aku catat. Berarti tadi yang datang ke si Paulus itu kan berarti roh, bukan penolong lain. Penolong lain kan seorang, tapi itu belum dapat siapa dia, itu kan. Terus berarti kan penolong lainnya aku belum dapat siapa, itu. Terus 14-16 tadi yang penolong lain. Banyak kali Ada satu lagi, jangan sampai lupa, ada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus. Nah, itu ingat tuh. Ada yang penyesat yang datang memakai nama Yesus. Berarti itu tadi udah aku garis bawahi, gede kali Bang, aku garis bawahi Bang. Itu tidak Bang, soalnya emang itu poin-poin penting Bang. Ini Bang. Betul. Itu poin penting, betul. Ini juga Bang. Rasul Paulus ini kan dia ketemu sama seseorang, atau yang aku pahamnya tadi itu Tuhan Yesus itu sendiri Bang, dimana dia itu kan buat 13 buku yang sampai sekarang ya diimani, yang dia udah direvisi itulah Bang. Nah itu kan poin penting artinya Bang, kalau tidak bertemu kan tidak mungkin Bang, itu kan. Laju, cuman penolong lainnya tadi belum dapat Bang Jo, belum dapat Bang. Nah Bang, udah Bang, itu dulu Bang. Oke. Terima kasih Bang. Satu turun dong. Bang Jay, bentar, izin bentar. Ya, Bang. Bentar Bang Jay. Jangan turun dulu, bentar Bang Jay. Ini Bang Jay kan lagi belajar, terus kan banyak banget tadi yang udah dicatat ya Bang Jay ya. Ini aku cuma ngasih saran aja. Jadi Bang Jay ini harus punya prinsip gitu loh. Bang Jay ini mau jadi pengikutnya siapa? Kalau Bang Jay memang pengen jadi pengikutnya Yesus, percaya aja apa yang Yesus katakan. Dan apa yang Bang Jay pelajari, lihat secara tekstual, karena yang menjadi acuan kebenaran itu yang tertulis di dalam Bible-nya Abang itu, yang Abang yakini kan mengikuti Yesus. Ya udah, ikuti Yesus. Jangan Bang Jay ini Yesus yang harus mengikuti pengajaran pastor, pengajaran bapak-bapak gereja, jangan. Tapi pengajaran bapak gereja, apa yang ada di pikiran Bang Jay itu semua yang harus disesuaikan dengan apa yang Yesus ajarin. Itu ya Bang Jay ya. Oke, cuman kan aku pengikut Yesus ya Kak Natali, karena kan tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, itu kan. Nah, itu yang masih bingung juga, banyak pertanyaan, cuman nanti aku runut dulu kayak mana yang boleh lagi. Oke. Jay, kalau boleh ini garis depan saya nih, paling gede. Apa? Pakai akal, bedakan antara manusia dan Tuhan. Garis besarin tuh. Tidak bisa Bang. Aku beberapa minggu lalu lah itu Bang, lah
ada itu pakai akal manusia apa Tuhan, karena tetap sama bang meskipun lah di garis besari, karena cak ini bang apa yang aku imani selama ini cak itu bang ya, makanya kan harus pelan-pelan ya bang, bahwa ya Yesus itu Tuhan, jadi Tuhan yang turun. Cak mana caranya aku mengenal Tuhan menidak datang cak itu pun itu tidak pada zamannya cak itu. Ya itu bang. Asin dulu teman Yuma itu. Ini terakhir nih Yuma. Udah bang, itu aja bang. Ya pertanyaan, untuk mengenal Tuhan dia harus dilihat turun menjadi manusia. Ini dulu nih, perlu ini. Untuk untuk apa? Mengenal Tuhan dia harus turun menjadi manusia supaya kita bisa mengenalnya gitu. Waduh, kenapa bisa kayak gitu? Nah ini harus diluruskan dulu. Itu pagan sekali itu. Assalamualaikum Pagan itu warahmatullahi wabarakatuh. pagan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa, Tuhan itu nggak bisa berubah menjadi bukan Tuhan. Bukan berarti manusia itu aku menyembah manusia, tidak cah itu bang siapa tadi yang ngomong tidak cah itu, cuman kan dalam diri Sekarang gini Bang Ji. Satu pertanyaan sederhana sebelum kita bubar. Iya, bang, Bisa tidak Tuhan itu berhenti menjadi bukan Tuhan? tidak bisa bang. Tidak bisa. Berarti bisa nggak manusia Tuhan itu menjadi manusia? Bisa nggak Tuhan itu menjadi manusia? Yesus Nah, pertanyaan tadi jawabannya tidak bisa. Yesus Tuhan, Yesus manusia. Nah, bagaimana ini? Yang mana yang betul ini? Bisakah Tuhan itu berhenti menjadi bukan Tuhan? Tidak bisa. Tidak bisa bang. Nah, bisakah Tuhan menjadi manusia? Bisakah Tuhan maha kuasa? Kalau Tuhan maha kuasa bisa, Tuhan maha besar. Tidak bisa bang. Tidak bisa. Berarti Yesus manusia atau bukan? Yesus manusia ya. Berarti Tuhan tidak bisa menjadi Yesus. Setuju? Sebenarnya ini konsep ini bang. Ini konsep abang ini kok konsepnya gini bang, Bang J. Abang paham nggak definisi maha kuasa atau maha besar? Gini bang, ya pasti mentok di situlah bang. Aku lah coba ninggal. Nah ini saya coba jelasin bang. Saya coba jelasin. Apa itu? Iya. Ini saya coba jelasin. Kasih data. Definisi maha besar, maha itu dalam kamus KBBI, maha itu artinya kekal dan terikat. Jadi kalau maha besar, dia kekal dan terikat besarnya. Jadi kalau dia sedetik pernah kecil, hilang mahanya. Masuk nggak? Oke. Nah kalau dia maha pencipta atau maha suci aja deh. Mahanya itu artinya dia terikat dan kekal. Jadi sedetik pun dia kotor, contoh kita manusia, kita makan sesuatu 4 jam 6 jam di dalam usus kita udah jadi kotoran. Makanya manusia nggak pernah akan jadi maha suci, tapi suci, mungkin suci. Kalau kita habis mandi, mensucikan diri, suci. Tapi manusia nggak akan pernah jadi maha suci. Kenapa? Karena ada detik-detik di mana kita kotor. Jadi sedetik aja dia kotor, hilang, gugur mahanya. Betul nggak? Iya bang. Nah jadi kalau konsekuensinya Tuhan abang pernah jadi manusia, hilang kemahabesarannya, hilang kemahasuciannya, hilang kemaha penciptaannya. Itu konsekuensi logiknya. Itu konsekuensi logik namanya. Dan Tuhan nggak bisa nggak konsisten. Kita sama-sama mau Tuhan yang konsisten. Kalau Tuhan yang nggak konsisten, gimana dunia ini bang? Make sense ya bang? Lagi mikir dia itu. Nanti kalau ku terima apa kata mamaku katanya. Nanti didatangin sama Lina Wijaya. Bukan aspal. Yoga Mikana yang datangin. Atau Mikana. Kalau dia Lina Wijaya. Tidak bang. Boleh nambahin sedikit ya, bang, sedikit bang. Oke bang. Sebenarnya bukan masalah bisa dan tidak bisa, masalah pantas dan tidak pantas. Contoh, Bang Jai, ini pantas enggak kotoran? Tidak. Tidak. Anda bisa enggak makan kotoran?
Tidak galak juga aku bang, nak makan kotoran apa? Bentar, ini anu aja. Anda bisa nggak makan kotoran? Baca. Bisa. Jawabannya bisa. Tapi apakah pantas Anda makan kotoran? Tidak. Jawabannya tidak. Betul ya? Oke. Tuhan bisa nggak jadi manusia? Bisa. Pantas nggak jadi manusia? Tidak pantas. Tidak pantas. Kenapa tidak pantas? Karena kehilangan kemahasuciannya, kehilangan maha kuasanya, kehilangan maha besarnya, kehilangan masa maha penciptanya, kehilangan masa kekalnya. Kekal berarti nggak pernah mengalami perubahan walaupun 1 detik, nggak pernah mati walaupun 1 detik. Yesus mati 3 hari menurut Anda. Oke. Bisa Iya, nggak iya, Bang. Tuhan seperti itu? Nah gitu bang. Dan Bukan kalau masalah udah pakai bisa dan tidak bisa, tapi pantas dan tidak pantas. Saya bisa makan kotoran, tapi saya tidak pantas untuk makan kotoran sehingga tidak akan saya lakukan. Tuhan bisa jadi manusia, bisa, tapi Tuhan tidak pantas jadi manusia sehingga Tuhan tidak mungkin melakukan hal-hal yang tidak pantas. Begitu bang. Makasih. dan kalau udah pakai logik gitu bang, kalau udah pakai nalar, ini sebenarnya makanya di ajaran abang mesti mengutamakan dogma, karena soal salvation, soal keselamatan, ini pertanyaannya simple aja bang. Kita bisa nggak mandi pakai air kencing bang? Siapa juga galak mandi pakai air kencing tuh kan? Ada. Untuk abang sekarang lucu, tapi nanti akan abang nggak akan sadar. Bisa nggak kita mandi pakai air kencing bang? Bisa. Nggak bisa dong. Definisi mandi itu membersihkan, mensucikan, sementara air kencing itu najis. Jadi nggak bisa ya, kita jelas ya, nggak bisa mandi pakai air kencing ya. Adalah gila-gila mau bisa mandi pakai. Nah, tapi kenapa abang bisa mendapat keselamatan dengan cara membunuh? Nah betul. Udah ngebunuh orang bang. Iya, dengan salvations, dengan crucifixions, dengan penyaliban, kan abang membunuh. Iya bang, pelan-pelan yo bang, ini yang ngobrol. Pelan ya bang. Saya ini bang. Aku kan nak keluar, aku nyimak be, aku ada kegiatan. Siap. Iya bang. Enggak, tapi kalau abang bisa ketawa dengan analogi mandi pakai air kencing. Ketawa pusing bang. Jujur kali bang, ketawa pusing karena kan aku butuh. Masya Allah. Butuh apa ya bang? Butuh berdiam diri, butuh memejamkan mata kayak mano. Yang jelas di dunia ini kan cuma ada 2, pencipta sama yang dicipta. Sementara Yesus Yang itu diciptakan. sementara Yesus itu kan ya dia juga ya berarti manusia, artinya diciptakan meskipun di situ ada roh Allah, Masya Allah. ada roh Bapa gitu kan. Nah itu nanti yang aku bakal kayak mana enaknya cah itu, cuma kan J, sedikit saran Uni sebelum kau turun dek. Oke. Dulu ada Jericho, orang Bengkulu, orang Bengkalis, kata saya lupa nih. Bahasa Palembang juga lah. Terus sama seperti kau kasusnya, sama seperti yoga. Uni cuman berpesan begini, orang-orang baik seperti kalian insya Allah akan mendapatkan hidayah. Minta kepada Tuhan pencipta langit dan bumi ini. Kau minta hidayah kepada Allah. Maksudnya kalau kau kan belum percaya Allah tuh, Tuhan pemilik langit dan bumi. Itu Yesus, minta begitu deh. Yesus dong. Kalau kau minta Yesus, yo tidak didengarkan lah. Orang Yesus bukan pencipta langit bumi. Yesus tidak pernah ngaku jadi pencipta langit bumi. Minta saja kepada Tuhan pencipta langit dan bumi gitu, tanpa kau sebutkan namanya dulu karena kau belum. Ya. Dek, kau bilang bapak sama Tuhan, kau pembohong tahu. Sejak kapan Tuhan jadi bapak kau, dek? Bapak Islam tidak ngajarkan bohong, dek. Ini dia kenapa Islam tidak ngajarkan kami menyebut Tuhan dengan Bapa. Karena Tuhan itu adalah kata yang membedakan dari manusia, makhluk, dan pencipta, dek. Tuhan itu tidak disematkan kepada makhluk. Harusnya. Tapi Bapak kepala sekolah Anda, Bapak kandung, Bapak tiri, Bapak angkat, Bapak apa Tuhan kau? Merendahkan Tuhan itu. Itu merendahkan Tuhan itu. Kau pikir Tuhan kau bapak-bapak? Laki-laki Tuhanmu? Tidak cah itu nih. Nah, Tapi tidak, Uni mau mengajarkan kau jujur dengan dirimu sendiri.
Aku lah berkeringat luar dalam loh ini Uni. Dah tahan aku. Aku nyimak be dulu nih yo. Mau kasih Uni yo. Ya, Masya Allah, keringatmu itu ciri-ciri kau mendapatkan hidayah. Semoga Allah memberimu hidayah. Minta kepada Rabbul Alamin. Kau sebutkan, kau boleh tak sebutkan nama karena kau belum percaya kepada Islam kan. Wahai Tuhan, pemilik langit dan bumi, Oke, tunjukkan Uni. aku jalan mana yang benar. Kau minta aku itu juga, dekku, insya Allah dia akan menunjukkan kau jalan yang benar, dek. Aku masih takut kali Uni. Yang datang ke Rasul Paulus tadi itu siapa cak itu. Nanti aku cari tahu dulu Uni yo. Kau Oke. renungkan sudah. Oke, kesimpulannya. Aku terima kasih Nan. Ya, Aku kita terima simpulkan kasih, aja Nan. ya. Bang J, Kita jangan mau pergi dulu, Bang di J, sini, bentar. Aku mau izin. Disimpulkan dulu, Jay. Kau ulang kembali pekerjaan rumah yang diberikan oleh tadi. Kesimpulan coba diulang. Banyak kali lah Bang tadi Bang. Udah aku catat Coba. dulu Bang. Pusing aku Bang, nak baca lagi Bang. Bang J, Oke. Bang J bahas tadi, bentar Bang J. Tadi Bang J bahas ke Tuhan katanya Bapak. Uni kan bilang emang Tuhan kau bapak-bapak gitu Bang J ya. Kalau aku ya, kalau aku ya Bang J ya. Kalau aku dulu aku sempat malu gitu ya. Mau mandi sempat malu Bang J. Karena aku diperkenalkan Tuhanku itu laki-laki Bang J. Jadi kalau aku mau mandi, aku kan perempuan. Tuhan itu kan maha melihat gitu ya. Jadi aku itu malu kalau dilihat sama Tuhan yang laki-laki. Itu aku Bang J. Nah jadi kayak nggak masuk akal gitu loh. Itu kalau buat aku ya. Jadi kayak aduh mau mandi malu kan aku cewek. Kalau Tuhanku laki-laki dia maha melihat. Dia bisa lihat aku mandi. Nah secara kalau dia laki-laki kan ya gimana ya Bang J ya kan jadinya au malu gitu ya Bang J. Gitulah ya. Masih mending kalau dilihat mandi, Natali. Bentar Bang J, masih mending kalau dilihat mandi. Kalau dia turun dan menjamah kamu gimana Natali? Berupa Untungnya laki-laki dulu nggak ganteng lagi. Jamah-jamah. Udah ya. Untungnya Enggak, dulu kalau ada dia yang turun jamah-jamah terus sini. menjamahmu, dia laki-laki ganteng, turun dia dijamah kamu gimana coba? Bayangin, ganteng lagi dia, Aduh, duh. kekar badannya, Tuhan lagi. Aduh, kalau itu cerita Ya, si ya. Handayani itu Jay, nih. tunggu. Kalau itu cerita Jay, aku mau Handayani. ngomong sama kau, Jay. Jay. Oh, Jay. Oh, Kau dengar iya. aku dulu. Aduh, ada telepon. Kan aku bunyikan HP-mu. Dari telepon pendeta dia. Jay. Kan. Iya. Dari telepon Lagi ditelepon dia. Iya. Baling-baling atas bukitnya kau rupanya. Tadi kau menerima kebenaran. Nah, sekarang nggak mau kau terima. Apanya kau? Sabarlah Yoga. Biar dia belajar Enggak, dulu. bisa seinstan itu memang. Sabar. Tapi dia instan Pak De. Kalau yoga instan dia. Masuk Iya koman kan, malam syahadat. Iya, dia itu cepat Cepat berpikirnya. tangkap itu. dia. Ya kadang orang itu kan Si J takut. daya tangkap itu masing-masing. Aku izin. Tuh dia di chat pendeta. Di chat pendeta ya. Ya apa-apa turun aja nggak apa-apa. Tidak Istirahat tahu dulu. siapa ini. Mandi aja dulu kau mandi. Ya, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Selamat sore semuanya. Selamat Iya, sore. iya, Pak. Akhirnya kita tiba di akhir video. Terima kasih telah menonton video ini. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Semoga dengan video yang disaksikan ini dapat pelajaran dan pengetahuan bagi semua yang menonton, terkhusus untuk saya. Sampai ketemu lagi dan nantikan video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.